suara batin itu kalau dengan hati kecil sama nggak ya? Ini hati kecil kita itu sosok itu ya yang bersih, yang jujur itu biasanya hati kecil ya. Apakah sama dengan suara batin? Ya, terima kasih Pak. Pak satu-satu nggak apa-apa gitu. Oh, satu. Yeah. Semoga bisa singkat jawabannya juga dan semoga memuaskan. Suara batin, hati kecil, inner voice kalau ilmu psikologi ke barat ya. Terus kemudian kalau ilmu psikologi Jepang ujinari, kokoro no koe. Terus kemudian napa niku suara batin, terus kemudian monolog speech itu sama. Terus kemudian self talking itu juga sama. Jadi dalam bahasa yang berbeda dan dalam tinjauan psikologi yang berbeda. Terima kasih. Semoga menjawab Pak. Ada lagi Pak Paitan? Jadi yang ditanyakan sama atau tidak gitu Pak? Iya, udah. Ya, sudah ya. Baik. Semoga menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Pak. Selamat Lampung. Ya. Oleh langsung di rumah Pak. Semoga soal juga. Bisa apa nampung telawung. Payem Pak. Payem. Ini kan ada suara batin, suara hati, terus ada ilmu batin, ilmu dalam. Itu membedakannya gimana? Mengenai niat, sebetulnya kita sama-sama berpersepsi atau beranggapan bahwa niat itu memang dalam hati. Saat takbir itulah niat kita satukan dengan hati. Namun mengkondisikan misalnya usoli dengan usoli atau tidak. Usoli itu penggiringan saat di luar takbir. Bagaimana saat takbir itu angkat tangan atau kita bersuara takbir, hati kita berniat. Nah, menyatukan persepsi seperti ini tidak sekonyong-konyong yang pakai usoli itu keliru atau yang tidak pun benar, gitu. Maksud saya begitu. Untuk mengkondisikan seperti itu. Yang saya tanyakan, apakah suara hati itu sama dengan suara batin, ilmu batin dan ilmu dalam, ilmu hati, atau prana, supraprana itu juga sama? Jadi apa itu tenaga dalam, tenaga batin, suara hati, suara batin. Kalau itu hati kecil, hati nurani, itu adalah sebuah hal yang gaib. Jadi sesuatu yang tidak bisa tersuarakan dengan lisan, tidak bisa terlihat dengan mata, tidak bisa terdengar dengan telinga, itu ya sama. Jadi inner voice. Jadi inner voice itu ada letaknya di dalam hati masing-masing, dan masing-masing kita itu bertanggung jawab terhadap suara batin kita masing-masing. Jadi kita tidak akan dihisap dengan apa yang kita tampilkan. Meskipun kita ramah, belum tentu kita dapat hadiah pahala dari Allah kalau batin kita membenci. Sebaliknya, meskipun kita membenci atau membentak anak, tapi batin kita sedang sayang sama anak, itu yang dinilai. Jadi dari dalam yang dinilai. Makanya niat yang paling utama adalah niat dalam hati. Karena ketersambungan pengertian kesadaran bahwa Allahu Akbar itu adalah niat bahwa membesarkan Allah. Maka ada satu kajian bahwa kalau kita tidak mampu sholat khusyuk, tidak tahu artinya Al-Fatihah, paling tidak kita tahu arti dan memaknai dengan sepenuh hati Allahu Akbar. Jadi setiap pergantian gerakan Allahu Akbar, Sami Allah, Allah Maha mendengar, Allahu Akbar. Jadi paling tidak kita itu memaknai itu. Kalaupun tadi ditanyakan ulama mana yang lebih tepat, mana yang lebih benar, saya dari awal tidak mengatakan mana yang lebih benar dan mana yang salah. Tapi saya mengatakan mana yang lebih banyak didukung ulama dan mana yang tetap benar, walaupun ada ulama yang juga mengatakan membolehkan latihan batin dengan usoli.
Jadi usoli itu tahapannya harus meningkat kepada batin. Kalaupun kita mengucapkan usoli tidak masalah, tapi yang jadi masalah adalah seringnya kita berucap karena terbiasa dan setiap hari itu lupa menghujamkan ke dalam hati. Jadi perasaan kita sudah selesai dengan niat dengan usoli. Sebagaimana kita berbicara soal yang lain, yaitu Al-Fatihah. Bismillah. Kalau kita melangkah keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Saking biasanya Pak Bu, itu bisa-bisa batin itu buta karena batin sedang berbicara. Inner voice sedang berbicara yang lain. Ketika melangkah keluar bukannya dengan namamu ya Allah aku bertawakal. Saya berserah diri, aku akan bagaimana? Itu karena engkau semata. Tapi batin kita tidak berbicara yang sama dengan lisan kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, tapi batin kita sudah mengatakan banyak kempes nggak yang waktu itu? Bensinnya masih ada nggak ya? Batin kita berkecamuk. Okay. Maka alangkah baiknya kita jeda sedikit-sedikit. Okay. Termasuk saya ini sedang bicara, apakah batin meyakini Allah sedang melihat? Jenengan-jenengan pun juga demikian. Apakah batin niat kita kesini karena Allah? Kalau bercampur itu wajar, karena batin terus berkecamuk. Berjumpa dengan bisikan yang buruk adalah dari setan, yang baik adalah dari malaikat. Apakah kita kesini karena tidak enak dengan satu pihak? Apakah kita ingin meramaikan? Apakah kita itu pasti ada. Tapi kita terus berusaha meluruskan niat. Makanya niat itu di awal, di tengah, bahkan di akhir. Bahwa kita tuntaskan seluruh aktivitas termasuk bermajelis ini. Kita meyakini Allah sedang melihat, Allah sedang ridho mengampuni dosa-dosa kita. Pak Bu, bismillah. Ya, monggo dilanjut. Demikian Pak Selamat, mohon maaf kalau tidak memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya kok punya pemikiran yang solid dan tidak. Jadi kalau kita mempelajari sholat itu kan ada rukun sholat. Di rukun sholat itu memang tidak boleh ada penambahan-penambahan. Tetapi kalau usoli kan di luar sholat. Jadi misalnya mau usoli, ya, terus kemudian mau apa bacaan-bacaan lain disampaikan sebelum sholat. Ini menurut aku memang sah. Iya, Sah saja. Jadi teruskan aja Pak usoli. Mengajarkan. Iya. Iya. Saya mengajarkan. Jadi tidak ada aliran ini enggak. Usoli mau Imam Syafi'i menyarankan dengan kata-kata, tapi catatan yang diberikan Imam Syafi'i adalah supaya telinga ini mendengar dan menghujam di dalam hati. Bahwa niat ada di dalam hati adalah seluruh sepakat bahwa niat adalah inner voice, hati yang berbicara, bukan lisan. Tadi yang jadi masalah adalah ikut Imam Syafi'i juga tidak, karena lisan tapi batin sering lalai gitu. Imam yang lain menganjurkan batin diperkuat, tidak perlu dengan kata-kata. Demikian juga berdoa setelah sholat. Ya, karena saya banyak menjumpai dalil-dalil yang mengatakan setelah sholat zikir dengan lirik. Tapi kalau ada zikir dengan keras, monggo itu masing-masing. Dan saya tentu ini sudah di kalangan ulama. Ilmunya sudah bukan ranah kita. Kita hanya masing-masing saling menghormati. Seperti itu, J. itu kan semuanya kan ke inner tadi. Inner voice ya, Pak ya. Inner voice jadi Iya. inner voice itu bos banter. Orang eling. Enggak. Suaranya fals kan enak. Oh gitu. Kan baik kan dia. Ini saya nih, Pak. Ngeri, enak, sadu. Sehingga inner voice-nya itu juga bisa nerecep di dalam hati. Nerecep ya. Nerecep itu bahasa Jawa nih. Jadi ini saya kiat-kiat sholat ya. Jadi tadi ada usoli ya. Ini bisa loh Pak. Jadi sebelum kita sholat, kita itu memohon pada Allah, terima kasih saya ini yang saya lakukan. Saya pengen ada ini boleh Pak. Dan itu saya sering lakukan dan sering terkabul, gitu, terkabul. Ini trik-trik mendoa kepada Allah. Wah, ini Berdoa. trik-trik kaya tuh, Pak. Ya mohon maaf ya, Mohon maaf. walaupun saya itu masih muda kan. Waduh. Saya ada pengalaman tersendiri gitu ya. Jadi banyak kisah-kisah seperti itu dialami oleh si A, si
Jibril ini saya nganu tak bocor ya, bocor bocoran. halus. Jadi bisa Pak, bisa malah usolnya itu menurut aku nggak begitu penting. Iya. Ya, yang penting itu adalah pada saat mau sholat kita tuh permintaannya apa sih? Sering Bapak dari Kusuma tuh mengajarkan doa itu setelah sholat. Ini juga sebelum sholat itu juga oke dan banyak terkabulnya. Ini sebetulnya kalau saya bocorkan sendiri, mestinya bapak-bapak itu tahu sendirilah bayar. Misalnya pengen punya jodoh, pengen punya apa rezeki apa, kesulitan. Sebelum sholat justru kita panjatkan betul-betul. Sehingga pada saat on track, on play, di saat kita sholat itu terus dengan konsentrasi. Memang Pak paling makbul setelah adzan ya Pak ya, sebelum Iya, sholat iya. itu salah Maka satu. dari itu kan ada tradisinya, jadi sholat, antara doa dan sebagainya. Seperti itu ya ini. Terima kasih Pak Epta ya masukannya, Pak Selamat juga. Ya. Dan ibu-ibu ini monggo Ya. Pak Profesor menunggu nih pertanyaan dari ibu-ibu. Siapa ini ibu? Tidak sih Pak Sam. Tidak dulu. Pak, mohon Oh, iya. Pak punya mohon dijelaskan untuk contoh invoice yang nomor 4. Inner voice itu ya. Iya. Inner voice, Inner voice yang nomor 4. inner beauty. Setengah isi atau setengah kosong. Maksudnya bagaimana? Oh iya, maaf. Setengah isi, setengah kosong. Saya berpikir ini setengah isi atau setengah kosong, Bu? Setengah isi. Setengah isi gitu. Tapi seandainya saya bicara ini setengah kosong, benar nggak, Bu? Benar juga gitu. Iya. Kenapa jenengan bicara ini setengah isi, Bu? Isinya setengah. Isinya ada. Bisa diminum gitu. Iya. Maksud saya adalah rasa syukur. Jadi kita menjumpai sesuatu, ada airnya. Ini orang mindsetnya beda-beda. Inner voice, suara batin beda-beda. Oh, alhamdulillah masih ada airnya. Gitu, Bu. Tapi ada sebagian orang yang berpikirnya setengah kosong terus. Walah, cuk separuh tok. Betul, ada nggak, Bu? Ada nggak? Begitupun dengan pasangan, Pak Bu. Jadi terhadap pasangan pun setengah isi setengah kosong. Contoh, istri saya itu cerewet. Ini yang setengah isi ya, Bu ya. Istri saya agak cerewet. Yang mana istrinya? Oh, Contoh ini oh, contoh. Contoh. Istri saya cerewet. Wes dibungkus tak wes. Istri saya cerewet, tapi kok cerdas satset. Nah gitu loh. Jadi berpikirnya para suami ini ya, istri saya cerewet, tapi satset. Nah, itu tandanya orang berpikir setengah isi. Tapi kalau setengah kosong dibalik, Bu. Istri saya itu satset, tapi cerewet. Iya seperti itu. Begitupun dengan suami. Jadi alhamdulillah istri saya itu mungkin ya, saya pede saja, Bu, setengah isi. Jadi kalau berpikir ke saya, suami saya itu hitam tapi manis gitu. Jangan sampai terbalik ya Mi ya. Suami saya itu manis tapi hitam. Jadi negatif. Ujungnya kesimpulannya kepada negatif. Paham nggih? Setengah isi setengah kosong seperti itu, Bu. Jadi rasa syukur, melihatnya positif terus. Suara batin itu melihat siapapun itu ada baiknya orang ini. Oh, ada maksud tersembunyi yang saya tidak tahu. Katanya Rasulullah itu memberi alasan 70 kali dalam sehari. Orang seisi rumah yang berbuat kesalahan boleh punya kesalahan batasnya 70 kali. Misalkan kita pembantu mecahin piring, cedar. Kita mau marah, ingat sabda Rasulullah. Rasulullah itu memberi contoh 70 kali. Itu baru satu ya, Bu ya. Dalam sehari ya. Berikut juga pasangan, ketika salah ngomong lambat, lemot atau masaknya nggak enak, itu baru berapa kali? 5, 10, oke. Rasulullah memberi contoh sampai 70. Oke, maka enak, berpikirnya positif bahwa memaklumi kesalahan lalu mencari kelebihan. Demikian, Bu. Ya. Terima kasih sami-sami, benar. Geli gimana, Bu? Tapi lucu tapi menggemaskan. gimana itu? Tapi Iya. Yang saya tanyakan masalah tadi
seolah-olah kita memaksakan dalam doa dan memaksakan tidak boleh. Padahal katanya Allah sudah bersabda kalau kita tuh Allah berfirman, jangan capek-capek untuk berdoa, jangan sampai untuk memohon. Iya. Jadi kita harus memohon. Allah itu sangat menyukai kalau kita itu memohon kepada Allah. Iya. Iya. Bu Ita, terima kasih. Bedanya apa? Nggih. Pertanyaan bagus, Bu. Nggih. Izin saya menjawab, nggih. Terima kasih. Saya pertegas lagi bahwa itu sangat beda sekali, Pak Bu. Jadi kita sering berdoa yang sama, terus meminta, mengemis. Allah itu beda dengan manusia. Kalau semakin diminta, manusia bosen. Orang sering pinjam uang ke kita, orang yang sama, kita bosen lama-lama. Lu pinjam terus, lu minta terus. Manusiawi. Tapi kalau ke Allah, meminta terus itu semakin Allah sukai karena dia bergantung kepada Allah, ya Bu ya. Itu close. Tapi bedanya orang yang mengharuskan atau kena virus harusitis seakan-akan kudu sing tak karepke ngene, biasanya berdoa itu tidak disiapkan tawakal. Barangkali jawaban dari rezeki bukan hanya uang. Siapa tahu aku harusnya tadi kepleset, kakiku patah, habis 10 juta untuk operasi, ini aku sampai di sini sehat semua. Jadi berpikirnya itu apapun yang kita minta langsung disertai dengan berserah. Terserah engkau ya Allah, aku minta rezeki. Tapi Allah ternyata karuniakan kepada kita ini sekarang ilmu misalkan, atau ini sekarang sehat enak badan kita, dapat teh, buka bersama, Masya Allah. Ini kalau kita syukuri Bu, kita meyakini bahwa permintaan kita tidak selamanya apa yang kita inginkan pemberian Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita benci itu baik menurut Allah, tapi bisa jadi apa yang kita sukai inginkan tapi buruk menurut Allah. Misalkan saya minta kaya kayak Pak Heta, bisa jadi pas saya kaya, Kayak Pak Heta maksudnya. Tapi raiso tuh ya. iya, secara finansial bisa jadi menggelincirkan saya Bu untuk sekarang. Tapi nggak tahu ya minggu depan, bulan depan bisa jadi. Maksudnya gitu. Jadi tidak harus permintaan kita semua orang minta kaya harus kaya, nggak harus. Siapa tahu pemberiannya berupa anak soleh, ilmu yang manfaat, kesehatan, iman, ya Bu ya. Maksud ya Bu ya, perbedaannya gitu. Kita meminta berulang-ulang, meminta ke Allah itu bagus. Tapi nanti pas kita belum terkabulkan, jangan mengharuskan bahwa kok nggak dikabul-kabulkan sih, aku sudah meminta berkali-kali. Nanti ujungnya seperti itu. Karena faida azamta fatawakkal Allah. Ketika kita punya keinginan, azam, ikhtiar, itu bukan nanti setelah mengerjakan baru tawakal di akhir. Kan orang sering begitu Bu. Nanti usaha dulu, berdoa dulu, nanti setelah itu tawakal. Enggak. Ternyata ida azamta langsung disertai dengan tawakal dari awal. Jadi ketika kita minta sesuatu, misalkan anak kita menjadi bos, tapi hati kita langsung berprasangka baik. Tapi engkau maha tahu ya Allah yang terbaik buat anak saya. Siapa tahu tidak jadi bos tapi jadi ustadz. Siapa tahu tidak jadi bos, siapa tahu menggelincirkan nanti anak buah bisa menggodanya dan menggelincirkan dan lain-lain. Artinya langsung sertai dengan tawakal berdoanya. Jadi bukan yang ngeyel orang yang sok tahu tadi. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi bisa jadi kamu nggak menyukai sesuatu. Saya nggak menyukai kesulitan ekonomi, tapi bisa jadi ini baik untuk saya. Nanti saya tahu nanti setelah rahasia terbuka, dan semua orang di antara kita nggak mau namanya sakit. Tapi siapa tahu itu lebih bagus. Dan Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak mengetahui, kata Allah begitu. Ya, bisa dipahami ya, insyaallah. Baik Pak, Prof mau nambahkan? Iya ini saja. Terima kasih. Ada ayat terakhir itu belum disebutkan ya, tentang surat apa itu katanya. Hadis. Oh iya, mohon maaf Pak, itu ayat Al-Hasr ayat 43 Pak. Ya ngapunten saya belum menuliskan ya. Ya, tapi insya Allah itu ayat Al-Quran. Ya. Ya, terima kasih Pak.
Terus yang mungkin nggak sama tadi itu mengenai masalah inner voice, bedanya dengan mungkin yang dimaksud mungkin inner power mungkin ya. Inner voice itu suara hati, kalau inner power itu berarti tenaga dalam, maka tadi juga tenaga dalam. Hipnotis. Ya, itu diolah batin ya, olah batin, dan juga pakai gerakan yang memang untuk mempelajari itu perlu waktu panjang memang untuk bisa peka terhadap segala sesuatu yang dianggap fenomena aneh di alam ini. Itu aja tambahnya saya mungkin mau Pak Wadi untuk selesai itu. Jamaah majelis Mushola Ar-Rahim yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, dan kita sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tulisan kita mendengarkan kajian tausiah dari Bapak Catur dan pembimbing Bapak Haji Umar Al-Siddiq. Marilah kita kesankan dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.